Halo Telovers. Wih, Pak Budi habis beli mobil baru tuh. Mobilnya SUV lagi. Katanya sih biar makin gagah di jalan dan biar keluarga pada aman kemana aja karena naik SUV. Emang sih stereotype kayak gitu sering banget kita temuin di masyarakat kita. Kalau bilang presensinya gagah, kekar, dan berotot, oh udah pasti, no debat lah. Tapi kalau soal aman, apa emang iya? Jawabannya belum tentu loh. Bodi gede dan tinggi belum tentu aman bagi penumpang saat menerima benturan. Oleh karena itu, kita pengen buka mata kamu nih, khususnya yang kejebak sama stereotype kayak tadi, soal dampak benturan pada mobil-mobil SUV. Udah siap? Cus, kita nonton videonya! Mitsubishi Pajero Sport. Kita awali dengan andalan dari pabrikan berlogo 3 berlian dulu nih. SUV dengan sasis leather frame ini sukses menghipnotis kalangan berduit dengan tampangnya yang gahar dengan berikut performanya yang lebih dari cukup. Hasil crash testnya pun bikin para pemiliknya lega, baik untuk perlindungan penumpang dewasa maupun anak-anak. Pajero Sport sukses meraih bintang 4. Saat menerima benturan frontal parsial pun fendernya cuma ringsek separuh. Tapi bagaimanapun sesempurnanya hasil crash test apabila kecepatan mobil udah terlampau tinggi, pasti bakal membahayakan juga. Seperti yang baru menimpa artis kenamaan tanah air mendiang Vanessa Angel. Toyota Fortuner. Beralih ke pesaing terdekatnya, Toyota Fortuner. Duduk di kelas yang sama, ternyata Fortuner sukses mencuri poin lebih dalam aspek crash test. Masing-masing bintang 5, baik untuk perlindungan penumpang dewasa maupun anak-anak yang duduk di child seat belakang. Ketika mengalami benturan frontal, bagian kabin sama sekali nggak tersentuh. Bertolak belakang sama berita seorang pejabat yang katanya nabrak tiang listrik sampai benjol segede bakpao. Duh, aneh banget ya genre ceritanya. Fortuner juga tergolong sangat baik saat menerima tabrakan samping berkecepatan 50 km per jam. Pilarnya nggak kenapa-napa dan sukses menahan benturan. Well done Toyota! Isuzu MU-X. Kontestan paling underdog di segmen leather frame SUV boleh jadi jatuh kepada Isuzu MU-X ini. Strategi pricing yang lebih rendah dibanding rivalnya ternyata nggak melulu punya banyak aspek yang inferior. Buktinya, MU-X terbaru yang launching pas Gias kemarin punya skor bintang 5 buat perlindungan penumpang dewasa serta penumpang anak-anak. Nggak mengherankan, dari sisi visual, kerusakan yang ditimbulkan oleh tabrakan frontal ini juga nggak menyentuh kabin. Apalagi sasis MU-X yang baru ini memang lebih diperkuat dibanding sebelumnya. Honda CR-V. Bosen sama leather frame? Kali ini kita bahas SUV monokok. Sebagai market leader, tentunya CR-V nggak mau kehilangan muka gara-gara dibilang nggak safety. Makanya, Honda merancang andalan mereka ini untuk sebaik mungkin dalam menahan benturan. Hasilnya, CR-V dapat bintang 5 untuk proteksi penumpang dewasa serta skor 83% atau sangat memuaskan untuk proteksi penumpang anak-anak. Kerennya lagi, skor itu diberikan oleh Euro NCAP. FYI, dari semua region NCAP di dunia, Euro NCAP adalah yang paling ketat. Artinya, kalau udah bintang 5 di sini, di region lain pasti sama. Sebaliknya, bintang 5 di region lain belum tentu bisa dapat skor yang sama di sini. Nissan X-Trail. Meski lama nggak kedengeran gaungnya di tanah air, X-Trail pernah jadi primadona buat yang bosan sama bentuk kompetitornya. Tapi apakah itu berbanding lurus dengan unsur safety-nya? Mari kita lihat. Saat menerima impact benturan di kecepatan 64 km per jam, kelihatan jelas kalau crumple zone-nya menyerap benturan dengan baik.
Fender dan kap mesinnya terlipat dan menekuk biar kabinnya aman. Nggak heran kalau Euro NCAP memberi skor bintang 5 untuk proteksi penumpang dewasa dan 83% untuk penumpang anak-anak. Yap, skor yang sama persis dengan CR-V. Mazda CX-5. Sebagai rival sesama Jepang, Mazda bukannya nggak bisa berbuat banyak soal safety. Sama seperti kompetitornya, penyerapan benturan saat terjadi tabrakan frontal di kecepatan 64 km per jam juga sangat baik. Begitu pula saat terjadi tabrakan samping, sasisnya sanggup mengamankan kabin dengan sangat baik. Hasilnya bisa ditebak, bintang 5 dari Euro NCAP untuk proteksi penumpang dewasa, serta 80% untuk penumpang anak-anak. Wuling Almaz. Gimana dengan penantang asal negeri tirai bambu? Pasti banyak yang skeptis soal kualitas produk Tiongkok. Tapi apa emang iya Wuling Almaz sebagai perwakilan SUV asal Tiongkok ini nggak begitu aman? Rupanya skor bintang 4 sanggup diraih oleh mobil yang di negara asalnya bernama Bojun 530 ini. Kelihatannya nggak begitu buruk, bahkan beberapa orang pasti bilang ini lebih bagus karena kerusakan yang ditimbulkan nggak begitu parah secara visual. Tapi biasanya yang hancur itu lebih menyerap benturan ya. Mungkin itu sebabnya mobil ini cuma dapat bintang 4. Apalagi ini bukan dari Euro NCAP, cuma uji tes di negeri asalnya yang kualitasnya jauh sama standar Eropa kayak tadi. VW Tiguan. Dari tadi ngomongin Euro mulu, gimana kalau mobilnya memang mobil Eropa? Apa hasilnya memuaskan? Well, tentunya dong. VW Tiguan, medium SUV asal Jerman ini sukses memboyong bintang 5 dari Euro NCAP untuk proteksi penumpang dewasa. Begitu pula untuk proteksi penumpang anak-anak, skor 84% yang diraih terbilang sangat baik. Tabrakan samping yang menyebabkan benturan di sisi pintu juga dapat diredam oleh sasis. Kelihatan kalau mobil ini well built banget. Hyundai Palisade. Pas tahun 2000-an awal, siapa sih yang nyangka kalau Korea bisa bikin mobil cakep-cakep begini? Gak ada yang mendebat deh kalau mobil ini maskulin sekaligus tangguh di saat yang bersamaan. Walau begitu, apakah unsur safety-nya sejalan dengan tampangnya yang kece? Wah, tentunya dong. Nyaris semua aspek saat terjadi tabrakan baik frontal maupun samping dilewati dengan mudah oleh Palisade. Oh iya, lembaga yang ngetes ini beda ya. Mereka cuma ngasih nilai good sampai poor, nggak pakai bintang-bintang kayak NCAP. Tapi ini juga nggak kalah kredibel kok. Toyota Rush. Di antara 10 kontestan di daftar kita kali ini, bisa dibilang mobil inilah yang pastinya paling sering kamu temui di jalan. Soalnya ya mobil ini harganya paling murah di antara yang lain dan volume penjualannya juga yang tertinggi. Namun, apakah pilihan banyak orang ini udah yang terbaik soal safety? Kayaknya sih, kalau dibandingin yang lain, Rush ini nggak istimewa-istimewa banget ya. Iya sih, 5 bintang, tapi ini kan dari Asian NCAP yang notabene lebih longgar dibanding yang lain. Tapi tetap aja patut diapresiasi kok. Tuh, lihat impact-nya, kabinnya masih aman kan? Oh iya, hasil ini juga berlaku buat kembarannya, Daihatsu Terios.